Halo, ketemu lagi ya kita ya di matematika peminatan tentang vektor part yang keempat. Oke, sehat semua anak-anak, mudah-mudahan sehat semua. Kita saling mendoakan semoga pandemi ini cepat berlalu, dan mudah-mudahan semester berikutnya kita bisa belajar tatap muka. Sebelum kita mulai pembelajaran part yang keempat ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga doa kita didengarkan sama Tuhan Yang Maha Esa. Oke, jangan lupa absen anak-anak, absen di manual dan absen di model ya. Ya, ingat anak-anak, penilaian kalian itu bukan hanya yang berdasarkan nilai kuis atau nilai ulangan, tapi ada nilai sikap, ada keterampilan. Jadi masuklah tepat waktu. Nah, akan ibu perhatikan tuh ya orang-orang yang sering terlambat, dan kerjakanlah, ikutilah dengan baik videonya, tonton, ikutin, buat rangkumannya, kerjakan kuisnya, usahakan jangan nyerah duluan, cepat-cepat keluar, baru masuk 1 menit yang lalu keluar menit yang kedua, udah kayak jenis banget ya, jangan ya, usaha dulu lah, ya kan? Mau ngapain anak-anak cepat-cepat kabur? Oke? Ya, nah, oke, kalau sudah di absen, kita lanjut. Ini pembelajaran kita yang keempat. Yang pertama, seperti biasa, kita lihat dulu identitasnya. Sudah lancar banget ya, identitas Bu Asima. Yang kedua, kita masih menggunakan Moodle ya, milik sekolah. Baru silabusnya masih vektor di R2 dalam bidang. Nanti baru pertemuan berikutnya kita masuk di vektor dalam R3 dalam ruang. Oke, kita lihat nih, 214 operasi pada vektor ya kan? Ya, operasi pada vektor ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian vektor dengan skalar. Yang pengurangan vektor dan perkalian vektor dengan skalar itu ada di part 3 sebelumnya. Kamu lihat nggak? Kamu ingat nggak? Dibaca nggak tadi malam? Jadi kalau pembelajaran itu kan berkesinambungan, maka sebelum pembelajaran lanjutannya kita baca materi sebelumnya. Oke, ingat kan? Mengurangi vektor, menjumlah lawannya. Sedangkan perkalian skalar dengan vektor, satu skalar dikalikan dengan vektor, ya. Ingat kan? Oke, berapa nilai kuisnya? Jelek banget nggak? Kalau jelek diulangi lagi gitu ya. Oke, kita masuk ke lanjutannya, yaitu perkalian skalar 2 vektor. Coba diperhatikan. Kalau yang kemarin perkalian skalar dengan vektor, atau perkalian vektor dengan skalar. Jadi satu vektor, satu lagi skalar. Kalau yang ini perkalian 2 vektor. Jadi perkalian skalar 2 vektor. Sebenarnya nanti ada, tapi kayaknya di kelas 3 atau di silabus yang baru kayaknya nggak dikasih lagi ya. Ada perkalian vektor dari 2 vektor. Jadi perkalian 2 vektor itu ada 2 macam. Yang satu perkalian skalar dari 2 vektor, dan yang kedua perkalian vektor dari 2 vektor. Nah, yang kita bahas di sini adalah perkalian skalar dari 2 vektor. 2 vektor dikalikan. Oke. Nah, lanjut. Hasil kali skalar 2 vektor, misalkan diketahui 2 vektor sembarang di dalam bidang ya, nanti ada di dalam ruang, jadi di R2 dulu. Misalkan vektor A dan vektor B, hasil kali skalar vektor A dan B dinotasikan dengan A titik B. Jadi vektor A titik vektor B dibaca A dot B, lihat di slide-nya, atau A kali titik B ya. Hasil kali skalar 2 vektor ini ada 2 kemungkinan. Jika disajikan dalam bentuk kolom atau
atau secara aljabar, itu nanti kita bahas yang kedua. Ini yang pertama nih adalah jika diketahui sudut antara dua vektor. Jadi misalkan lihat nih gambar Ibu, ini vektor A, yang ini vektor B, dan titik pangkalnya berimpit sehingga ada sudut di antara dua buah vektornya, ya kan? Ya, ada sudutnya nih, misalkan alfa, biasa sudut kan diberikan alfa, beta, atau gamma. Nah, maka hasil kali skalar vektor A dengan B adalah panjang A kali panjang B kali kosinus sudut antara dua vektor. Anak-anak sudah belajar sinus, kosinus, tangen, kotangen, kosekan, dan sekan di matematika wajib trigonometri dari Bu Indah ya. Oke, maka kalau ditanya A dot B, hasil kali skalar A dot B adalah, dia di slide-nya juga, sama dengan panjang A kali panjang B kali kosinus atau cos theta jika sudut antara dua vektornya adalah theta. Kita lihat contoh. Lihat contohnya nih. Ada di gambar itu, ada vektor A mewakili vektor OA. OA besar, titik pangkalnya O, titik ujungnya A, maka mewakili vektornya diberi nama vektor A, dan vektor OB diwakili oleh vektor B. Sudut antara vektor A dan B misalkan theta, maka A dot B atau apa tadi dibaca? Hasil kali titik A dan B atau hasil kali skalar A dan B adalah apa anak-anak? Oke, panjang A kali panjang B kali kosinus theta. Seperti itu anak-anak ya. Lihat gambarnya. Yang jadi masalah adalah anak-anak udah hafal belum nilai-nilai trigonometri? Ulangi, nilai trigonometri itu bisa sinus, cos, tangen, kebalikan sinus, kosekan, kebalikan cos, sekan, kebalikan tangen, kotangen. Jadi ada 6 nilai trigonometri yang harus kalian hafalkan untuk sudut-sudut istimewa. Sudut-sudut istimewa yang maksudnya tidak perlu kita bawa kalkulator, tidak perlu bawa daftar logaritma untuk menghafalkan nilai sudutnya. Nilai trigonometri untuk sudutnya. Sudut-sudut istimewa yang disuruh hafalkan berapa? Yuk, 0 derajat, 30, 45, 60, 90, dan seterusnya. Oke, itu harus dihafalkan. Ya, makanya untuk pembelajaran ini saya tidak bikin panjang lebar, Ibu tidak buat slide-nya panjang dan lebar, tapi ada tambahan-tambahannya. Jadi nanti di rangkumannya kalian tuliskan itu untuk sudut-sudut istimewa ya, sinus, kosinus, dan tangen. Yang 3 itu aja. Untuk yang 3 lagi kan tinggal dibalik-balik, misalnya kosinus 60 kan setengah, kosinus 60 derajat sama dengan setengah. Kebalikan cos kan tadi sekan, berarti sekan 60 tinggal dibalik setengah, dibalik jadi 2, seperti itu ya. Oke, contoh 1, panjang vektor A dan panjang vektor B masing-masing diketahui 4 satuan dan 5 satuan. Besar sudut antara vektor A dengan vektor B sama dengan 60 derajat. Hitunglah hasil kali skalar antara vektor A dan vektor B berdasarkan definisi tadi, bahwa A dot B sama dengan panjang A kali panjang B kali kosinus theta. Jadi panjang A 4, panjang B nya tadi sama dengan 5, sudutnya 60, berarti cos 60 sama dengan setengah, maka hasilnya 20 kali setengah sama dengan 10. Itulah hasil kali skalar antara vektor A dan B. Jadi hasilnya skalar, bukan vektor lagi. Kan sesuai dengan judulnya tadi. Hasil kali skalar 2 vektor. Paham nggak? Paham ya? Oke. Jika vektornya, slide berikutnya ya, karena jika vektornya disajikan dalam bentuk kolom. Ini jadi secara aljabar nih ya. Disajikan dalam bentuk kolom atau baris. Vektor A, misalkan vektor A x1, x2. Dan vektor B, misalkan vektor A x1,
Y1. Dan vektor B X2 Y2. Gue ulang, lihat slide-nya, siapa tahu ada yang salah ketik. Misalkan vektor A X1 Y1 pakai indeks 1, itu maksudnya itu titik A X, Y, berarti X pertama sama Y yang pertama gitu maksudnya, karena ini merupakan vektor posisinya, jadi dia tuliskan A kecil gitu ya. Iya, ulangi, vektor posisi itu kan harusnya vektor posisi A itu berarti kan dari titik pangkal O ada titik di sana, titik A besar, maka vektor OA diwakili oleh vektor A kecil gitu ya, vektor posisi namanya di part 1 ya. Oke. Dan vektor B karena dua titik yang berbeda, kita berilah namanya X2, Y2. Maka hasil kali skalar vektor A dengan vektor B, hasil kali skalar vektor A dengan vektor B dituliskan dengan A dot B. A dot B sama dengan ditulislah dia dalam bentuk kolom. Jadi X1 Y1 kali X2 Y2. Jadi hasil kali skalar vektor yang sudah disajikan dalam kolom, ya kan? Tidak diketahui lagi sudutnya. Dapat dicari dengan cara tinggal kalikan X1 dengan X2 tambah Y1 kali Y2. Gampang banget ya. Oke, lihat contoh. Diketahui vektor A 2, 3. Vektor B 4 min 1. Ya, hitunglah A dot B. Yang kedua B dot A. Kemudian selidiki hasilnya. Maksudnya sama atau beda gitu ya. Oke, jika sama berarti berlaku sifat komutatif, pertukaran tempat gitu ya. Oke, maka dengan rumus tadi di atas, maka A dot B sama dengan jika A X1 Y1 dan B X2 Y2, maka hasilnya adalah X1 X2 ditambah Y1 Y2. Ya. Jadi hasilnya adalah 23 dikali 4 min 1. Sama dengan 2 kali 4 ditambah 3 kali min 1. Gitu ya. Jadi bukan maksudnya 2 kali 4 terus 8. 3 kali min 1 min 3 terus 8 min 3. Bukan. Kalau kamu tulis masih 8 min 3 itu masih vektor. Ini kan hasil kali skalar. Hasilnya ya skalar. Jadi dikalikan 2 kali 4 8 tambah 3 kali min 1 min 3, 8 ditambah min 3 sama dengan 5. Hasilnya ya 5. Kalau B dikali A, B titik A, berarti sama dengan tinggal disusun aja B-nya di depan. 4 min 1 titik 23. Hasil kali skalar gitu ya. Berarti 4 kali 2 ditambah min 1 kali 3. 4 kali 2 8. 8 dikurang 3 sama dengan 5. Sama hasilnya ya. Berarti berlaku sifat komutatif untuk perkalian skalar 2 vektor. Paham ya? Oke, latihan soal nih. Latihan soal ini ada 2 nomor. Kalian kerjakan di kertas atau di buku PR. Baru diupload di foto aja, upload ke Moodle. Atau kalau ada yang bermasalah nggak bisa diupload ke Moodle, foto aja di buku PR-nya, tapi setiap halamannya ditulis nama dan kelas. Nama kamu dan kelas kamu setiap halaman ya. Kalau ada 3 halaman 3 kali tulis. Tinggal kirim melalui WA. Tapi ingat, ibu sangat berharap kamu kirim ke Moodle ya. Pasti nilainya beda ya. Jadi jangan terlalu sering rajin-rajin mengirim melalui WA. Masukkan aja ke Moodle. Jadi ibu bisa merangkumnya di situ ya, menilainya di situ. Oke, ini ada 2 soal, dikerjakan. Cepat-cepat dikerjakan, kamu pasti bisa. Oke, itu ada oleh-oleh. Luk 7 halaman 130, nomor 3 sampai dengan nomor 7, ada 5 soal. Ya, segera kerjakan. Karena videonya ini hanya kurang lebih 20 menit. Ini mungkin PR-nya juga bisa nih, oleh-olehnya juga bisa kamu masukkan segera di situ ya. Oke. Kalau ada yang kurang jelas ditanyakan, kalau ada yang salah nulis atau salah ucap, di komen aja japri ke ibu. Dan
rajin-rajinlah belajar, rajin-rajin nonton videonya diulang-ulang, boleh diulang-ulang kalau belum paham ya. Belajar itu butuh kesabaran ya, belajar itu butuh kesabaran, harus sabar ya, karena belajar itu selalu butuh proses ya kan. Orang yang nggak sabar karena dia nggak mau prosesnya, latihannya ya. Oke, jadi belajar itu butuh kesabaran karena belajar itu selalu butuh proses yang tidak sebentar ya, bisa lama ya, kecuali yang lebih cepat nangkapnya ya. Sampai ketemu lagi, sekian dan terima kasih.